Soalnya kalau saya nggak marah tuh penonton nggak happy ya? Nggak happy gitu loh. Dan saya punya view tuh nggak ada. Ada yang mau mati duluan, saya kasih diskon. Ya, buat yang sudah kayaknya udah nggak lama lagi gitu ya. Jadi silakan beli tanah kuburan. Ngomong aja apa adanya. Dia brengsek itu. Cherry dia beli sama saya mahal. 1 jutaan kalau nggak salah. Dia biarkan di suhu ruang. Sampai berjamuran. Terus dia bikinlah konten. Dia lari. Kulit sama rambutnya bersih banget. Pakai Wisman apa enggak? Ini kalau gini pasti diblok nih Ci ya? Nggak bakalan saya minta maaf. Saya buktikan saya tidak salah. Pelan-pelan terbukti kan. Ada kecoanya, saya kasih pegawai saya makan. Ekstrim sekali. Now you are listening to The Spice. Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Episode kali ini agak spesial karena kita bersama one and only Ci Mehong. Welcome Ci to the studio. Ya. Sehat Ci? Sehat-sehat ya, dibilang sehat ya nggak begitu sehat karena kurang tidur. Oh iya. Yang dibilang ya lesu dong, sakit dong, nggak juga, kuat. Ini fresh sih kelihatan. Iya, ya itu. Apa jangan-jangan karena hari ini didampingi oleh suami kesini? Enggak juga. Enggak juga. Tadi sempat di mobil tuh tidur. Oh gitu. Agak-agak macet ya, tidur juga. Iya macet banget sih. Ya dibilang stres juga enggak. Kalau orang stres kan pakai obat. Itu udah pakai obat tidur juga bisa nggak bisa tidur ya. Kalau saya gampang. Ci memang minum obat tidur gitu? Enggak. Oh enggak maksudnya? Justru enggak. Oh kan enggak. orang bilang saya stres. Aha. Enggak sih. Ini kita ngobrol ini kok apa? Nyambung, sadar. Iya. Kalau kalian berharap episode kali ini kita akan bahas kontroversi, kalian akan kecewa karena kita akan bahas yang serius-serius ya. Kita mau tahu nih Ci Mehong tuh kayak dulu perjalanannya sampai di titik ini tuh gimana gitu loh Ci. Ya jadi biar kita nggak sama yang lain. Nah aku penasaran nih, sebenarnya Ci Mehong nama aslinya siapa sih Ci kalau boleh tahu? Dulu kecil ya dipanggil Afung gitu kan di Aceh. Terus kan kita waktu bikin ijazah itu kan gantilah nama Indonesia. Karena kebetulan saya lahir tahun 70 kan. Pada saat itu kan kita masih ngikut mama, nggak punya surat kawin. Jadi semua anak tuh ikut mama. Namanya terus Ciu Novia Handayani Xiufeng. Itu bahasa apa? Chinese-nya ya istilahnya ya? Kalau Ciu itu marga mama saya. Jadi Okay. bukan marga bapak saya tuh Chung. Cuman kita waktu itu jadi ya anak mama gitu. Oke, ngerti. Kalau orang warga dulu ya WNI, WNA gitu. Emang aslinya dari dulu sebelum ke Jakarta di mana sih Ci kalau boleh tahu? Dari Aceh. Aceh. Yang 100% itu Muslim. Hah? Iya makanya aku bingung kok di Aceh ada orang Cina di sana ya? Ada banyak. And then pindah ke sini, boleh ceritain nggak sih? Tamat SMA tuh sempat kuliah sebentar di Universitas Syakuala. Syakuala di Banda Aceh. Banda Aceh itu? Iya. Oh wow. Terus cuman nggak sampai 1 semester saya ke Jakarta. Emang di sana tuh komunitas Chinese itu banyak apa sedikit sebenarnya jumlahnya di Aceh? Lumayan banyak di kotanya. Di kotanya. Ya. Terus memutuskan pindah ke Jakarta. Iya. Oh. Iya, supaya kehidupannya mungkin lebih baik. Ceritanya gara-gara itu. Iya. Teman-teman saya boleh bilang banyak pejabat kok sekarang seleting saya. Saya dari alumni SMA Negeri 1 Banda Aceh. Itu terkenal. Wow, nggak expect sih jujur ya, ternyata dari Aceh ternyata. Terus pas pindah ke Jakarta tuh tahun berapa Ci? Tahun 90. 90 itu kayaknya setelah kerusuhan ya? Itu kerusuhan 98. 98 ini sebelum 90. Di Aceh itu juga ada kerusuhan juga. Ada juga Saya ya? pernah ngalami waktu SD. Terus kita Ci pindah ke sini tahun 90-an. Itu waktu pindah umur berapa tuh nyampe di Jakarta? 20 kali ya. Saya dulu kalau kita kan SD umur 8 tahun, bukan 6 tahun, bukan 5 tahun. Enggak kayak sekarang ya. Iya tahun 90. And then waktu pindah ke sini, Ci Mehong ngapain nih? Kerjanya ngapain gitu di sini?
cari kerja. Terus saya keliling tuh. Dulu kan ada koran pos kota ya. Pos kota nyari admin. Saya juga nggak punya pengalaman. Dibilang mengetik juga saya nggak bisa ngetik. Ya kan, semua pengalaman gitu komputer. Pernah nyari kerja sampai ke Matraman gitu juga pernah tuh, baca pos kota kita ya. Ya ramenya kayak begini, nggak jadi mundur saya. Rame antri itu wawancaranya. Iya, enggak. Terus akhirnya ketemu di yang di Dan Mogot gitu. Itu juga mungkin orangnya baik ya. Ditanya kamu bisa komputer? Nggak bisa, saya bantu saudara aja, saya bilang. Itu juga saya bohong-bohong dikit biar diterima. Oke. Ya nanti itu kan bisa nanti mah bisa aja lah, bisa lah pokoknya gitu. Wow, kerja situ berapa lama Ci? Setahun lebih. Setahun lebih. Kebetulan tuh kan perusahaan gimana, saya kan pinter bahasa Hokkien gitu. Jadi bosnya orang Taiwan tuh, pokoknya dia percaya saya aja gitu, angkat telepon apa-apa. Ketemulah sama almarhum suami. Kebetulan kita juga umurnya beda jauh kan. Dia udah manajer. Sebentar, tadi kan aku sempat bilang Cici kesini bersama suami. Tapi yang diceritakan ini almarhum suami. Iya. Jadi Cici sudah menikah lagi berarti sekarang ya? Iya. Okay. Udah lama, hampir 15 tahun. Yang sekarang. Yang sekarang. Ya, Oke. Tahun 2011. Pasti banyak netizen yang kepo gitu kan. Sekarang ada yang komen, itu marah-marah mulu nggak punya suami apa gimana? Itu ada tuh Ci kayak gitu. Jadi ternyata aslinya tidak seperti itu gitu loh. Lihat kan tenang gitu. Ya. Tenang, kalau saya marah-marah mah suami saya udah habis. Nah. Gitu. Soalnya kalau saya nggak marah tuh penonton nggak happy ya? Nggak happy gitu loh. Dan saya punya view tuh nggak ada. Bener. Jadi makanya di podcast kali ini saya tahu pasti pada kecewa kayaknya. Karena kita akan ngomong serius, tenang ya kan, ngomongin sejarah perjalanannya Cimehong. Jadi something yang kalian nggak akan dapetin di tempat lain kayak gitu. Terus abis itu Ci ketemu sama almarhum suami, menikah, lalu abis itu mulai usaha atau gimana? Saya mulai usaha. Tadinya jual makanan. Apa tuh? Jual makanan kayak buka warung gitu loh. Warung makan gitu? Anak saya kebetulan kan kita udah nggak kerja dan suami saya juga nggak kerja. Adalah duit dikit. Buka makanan. 1 bulan apa berapa saya juga nggak ingat tuh ya. Nah ini kalau mau cerita anak pertama saya itu saya melahirkan di rumah sakit yang depan rumah duka abadi. Namanya waktu itu Pendawa apa ya? Yang sekarang di Warung Padang. Itu kan di ada Dan Mogot itu. Di Jalan Dan Mogot. Itu anak saya mau nebus anak saya itu. Anak saya taruh di sono. Saya pergi ke BCA. Dekat di depan situ sampai sekarang kan ada BCA tuh buat BCA Finance. Anak saya taruh di itu klinik bersalin. Saya pakai suami saya pakai motor. Bawa saya ambil duit karena saya pinjam duit sama koko saya. Kalau nggak anak itu nggak boleh dibawa pulang. Harus ditebus dulu ya. Saya tebusnya karena waktu itu saya selain melahirkan normal loh ya sama dokter. Terus saya ada sakit lagi, ini saya harus operasi payudara saya karena kebanyakan ASI. Terus saya kan semua urus sendiri, jadi kesono lagi. Maksudnya masuk lagi itu saya habis banyak uang. Jadi itu tuh kayak masa-masa sulit di awal-awal gitu ya Ci ya? Kayaknya sulit lah, kalau nggak mungkin saya pinjam duit. Oh iya dong, makanya aku sampai pinjam duit soalnya kan. Dari situ kan udah nggak kerja, anak saya juga sebulan, akhirnya saya buka makanan. Yang warung makan itu? Warung makan buat anak-anak kos gitu kan. Jual apa tuh menunya waktu itu? Sayur-sayur biasa. Apa sih kayak warteg gitu kayak atau warteg Chinese untuk food? Anak-anak Chinese food apa kayak pokoknya yang saya bisa masak gitu. Berarti emang dari dulu udah bisa masak berarti? Saya dulu bisa masak, dari kecil saya udah bisa masak, itu otodidak. Jadi suka lihat kalau pembantu masak, tetangga masak saya pergi lihat. Dulu kan nggak bisa ada resep gini kan. Iya. Nah lihat kamu taruh apa gitu ya. Saya masak. Nanya-nanya nih resepnya apa kayak gitu-gitu kan. Iya. Apa makanan yang Cimehong paling bangga bisa bikin? Yang kalau inget tuh kayak ini paling enak banget nih makanan gue gitu. Bikin perkedel yang kentang pakai daging. kentang, itu enak daging, banget tuh. Iya.
Terus masak gulai udang. Kalau dulu kan kita masak itu kan nggak ada namanya blender. Kita pakai ulek kan. Terus iris-iris bawang itu sampai sakit apa sih? Ya nangis meneteskan gitu. air mata ya kan. Kalau ngulek itu sampai ininya ngulek cabai ini panas punya. Oh iya sih, kebayang sih. Wow. Terus abis itu setelah jualan warung makan, apa yang terjadi selanjutnya, Ci? Setelah anak saya itu 4 bulan saya hamil lagi, nggak kuat. Ah iya. Anak kedua ya, jadi selisihnya tuh 13 bulan. Deket banget ya? Iya deket banget, akhirnya waktu itu kita di Tanjung Gedong, jadi anak saya melahirkan kan nggak ada duit, udah tahu ya kan, pakai itu bidan di rumah sakit Sumber Waras. Itu waktu yang pertama kan 2 juta tuh habisnya. Kalau yang ini cuma 300.000. Oh jauh ya. Lagian juga 2 juta pada waktu itu kan mahal Itu kan? mahal. Itu anca-anca tuh VIP udah 50 juta. Iya sih. Itu juga kita 300.000 kelasnya kelas 3 punya. Bangsalnya itu 8 orang. Terus kapan Cici mulai memulai usaha si Peak-nya ini nih, yang baking house-nya ini? Apa buah atau apa sih sebenarnya yang pertama kali? Buah sayur. Jualan buah dulu. Iya. Tahun berapa tuh mulai jualannya? Tahun 2000 ya. Tahun 2000. Berarti nggak Iya, lama-lama banget lah. Covid kan 2000. Covid 2000. Saya masih ingat itu saya pulang dari Melbourne, anak saya wisuda bulan Desember, terus Januari kan Covid. Nah dari itu jual buah. Tadinya jual bakso. Jual bakso. Kita sempat jual bakso sama kursus. Nah, Peak Baking House, baking. Jadi Cici ini ngajarin ngajarin orang bikin kue. Saya bukan ngajarin, tapi saya menyediakan tempat buat kursus. Yang ngajarin siapa? Saya pakai chef. Kebetulan kan saya suka keliling, belajar. Oh, jadi kerjasama gitu? Iya, kerjasama sama chef. Kasih tempatnya, saya cari orang. Oke, mirip ini ya Bu Fatmah, tahu nggak yang NCC? Pernah dengar nggak mungkin? Nggak tahu, mungkin sekarang orang ini kan semua guru-guru udah pada yang online. Iya ya sih, pada bikin rekaman gitu kan, rekaman kirim. gitu ya. Tapi ngajar ini kursus masih nggak sampai sekarang? Udah enggak. Pada saat itu aja. Pada saat sebelum Covid lah. Covid kan karena nggak bisa kan, nggak boleh ngumpul-ngumpul kan. Iya. Akhirnya memutuskan untuk tadi jualan buah itu ya. Iya, jual sayur. Kan orang nggak kemana-mana kan. Tapi ide kenapa sih kayak harus mahal gitu loh? Terkenal sama mahalnya tuh gimana? Sebenarnya bukan mahal sih ya. Kualitas saya tuh beda. Oke. Kayak inilah, ini. Kalau gue mau murah ya udah pakai. Ya kan? Mahal. Ini kan jauh selisihnya gitu jauh loh. Banget. Iya. Sebenarnya kan bisa aja sama ini sama kan. Pakai aja yang itu. Sama contoh kayak yang buah naga lah, naga kuning. Buah naga biasa 1 kilo 15.000. Saya jual 500.000. Kan beda ini itu punya dari import dari ini. Yang merah apa yang kuning nih 500.000? Iya, yang kuning emang mahal. Iya. Tapi kan orang bilang kan sama aja, namanya buah kening, habis makan juga buang, BAB juga, ya kan? Iya. Tapi itu dapat source-nya emang dari mana? Ada importir atau apa gimana? Ada importir. Tadinya kan kita juga, saya buah-buah itu kan saya juga belajar juga, saya banyak ke pasar induk. Mungkin orang-orang pasar induk masih kenal saya. Yang Kramat Jati? Iya. Sempat kita tuh saya kena Covid. Sebelum Covid itu awal-awal itu? Kita belajar ini bagaimana yang bagus. Itu pepaya ya. Coba nggak garing. Ternyata mereka dari daerah tuh udah disemprot biar di sini langsung ke pelanggan itu mateng gitu loh. Ini yang dari pasar induk itu? Iya, kebanyakan udah semprot. Semprot apa sih? Semprot yang biar mateng gitu. Mateng. Semprot apa? Tahu nggak tuh, Ci? Hah? Hormon gitu atau apa? Kayak bisa dicek di Google. Ada pokoknya disemprot buah-buahan jadi mateng gitu. Iya, mateng. Jadi nggak sempat busuk. Kalau sekarang saya kan udah ngerti itu.
Datangnya tuh kita memang pesan dari tempat lain gitu, ada khusus lah. Kita udah kenal, berapapun harganya ya udah kita beli, yang penting kualitas gitu. Pokoknya jangan disemprot, jangan yang Iya, aneh-aneh iya, gitu. Iya. Itu pernah diceritain nggak sih ke customer kayak kenapa mahal gitu loh? Saya nggak perlu kasih tahu customer, ada yang mau kok. Mereka udah percaya punya. Karena nggak semua orang tahu kan kayak tadi Iya, buah-buahan iya, nggak ada disemprot. yang tahu. Tapi udah pernah beli barang kita mah pasti beli terus. Contohnya gula aren gitu kan, gula aren atau gula Jawa yang dari Aceh gitu kan. Itu kualitasnya sama yang di sini itu yang biasaan kita itu beda. Dan kita jualnya harganya mahal. Kayak gula merah saya nggak tahu di sini berapa. Saya jualnya 55.000 Per kilo. Iya, per kilo. Karena orang tahu yang Aceh itu saya kalau gula aren yang nggak ada campuran itu nggak bisa kita cetak kecil-kecil gitu, nggak bisa. Dia harus pakai obat. Kita punya sekali dia cetak pakai ember terus kita ketok-ketok. Bentar, pakai apa? Pakai obat? Sorry. Pakai obat juga. Obat apaan lagi nih? Di search aja. Gula aren. Iya. Pakai obat biar apa? Biar awet. Biar awet. Terus nggak diiniin lalat. Nanti saya mau nunjukin kok. Ini ya, saya bilang punya gula aren kan dibungkus tuh. Saya coba disuruh saya buka. Itu lalat datang. Itu dibikin videonya waktu itu? Saya nggak bikin. Saya Nggak belum juga. bikin itu. Saya nggak sempat ini juga bikin apa aja juga laku. Wih, demen nih kayak gini nih. Iya, saya Bener-bener. bikin Reginang laku kok, orang sekali beli. Itu Reginang saya bilang nggak bakalan bikin batuk. Kenapa? Ini saya prosesnya beda sama orang lain, bukan dijemur matahari. Kamu bayangin jemur matahari itu sampai kering. Beras itu lengket ya kan, beras ketan lebih lengket daripada beras biasa. Itu dijemur di matahari. Itu bukan saya menjatuhkan. Ini yang menjatuhkan orang lain punya. Saya kan nggak sebut pribadi ya. Iya. Ya benar Kak. Benar, Ini kan benar. demi kesehatan kita. Setuju. Iya kan? Duit nggak seberapa gitu kan. Saya cetak. Saya semua resepnya saya belajar. Kan bisa lihat di Google, di TikTok bagaimana orang pembuatan. Ya udah, kita punya beda kan. Kita ngeringinnya pakai oven. Makanya beda. Ya, kita bayangin itu debu nggak bisa dilihat kan. Mobil kita kayak taruh generasi. Satu hari aja debu nggak? Betul. Itu nggak di atas matahari kan? Gimana yang dekat jalan tuh? Apalagi yang di situ ya. Berapa tebal? Berapa banyak penyakit? Kalau boleh di-share gitu kan emang udah mahal nih. Emang sekalian kadung dimahalin. Enggak bisa. Emang orang goblok? Gimana? Enggak juga. Contoh, misal apa tadi gula misalkan gula. Itu belinya di harga berapa, dijual di harga berapa misal? 40 ya? Beli di 40, dijual di 55. 55. Ongkirnya kan juga masih mahal dari oke Aceh. lah. Masih oke. Masih oke. Makanya orang bilang kan mau yang murah aja, ya jangan sini dengan kualitas itu. Aceh ke sini transportnya berapa? Emang saya gratis? Iya, pastinya enggak. Cuman kan kalau pelanggan saya kan emang kecuali kamu buat jualan, beda ya kan, buat masak kue ya nggak beli di saya lah. Iya. Ya kan sekarang rumah tangga apa gitu beli dong. 1 kilo gula merah juga dia buat masak juga mungkin sebulan lebih. Iya sih kalau buat rumahan ya. Kalau dihitung-hitung kan. Kalau kamu bawa dari Aceh juga ini mau berapa duit sama aja. Iya kan bawanya nggak bisa kayak kiloan, harus mungkin berapa krat Iya, kali iya, gitu iya, ya. Iya. Oke, tapi nyari sourcing kayak tadi Aceh ini emang karena dulu ada koneksi emang di Aceh atau gimana? Saudara saya masih ada. Masih pada di sana. Masih ada adik saya yang di situ untuk beliin. Kirim ke sini. Emping. Kalau emping sini kan ditambahin lah sama singkong, dibuat emping nggak murni gitu. Dicampur. Campur. Ini jarang ada yang tahu loh. Jadi jarang orang tahu. Makanya barang-barang saya itu khusus yang tahu-tahu aja, yang mau-mau aja gitu. Apa sebutnya? Yang mau-mau aja. Ya mau aja, bukan untuk kaum menang-mending ya sih. Iya. Sekarang gini, kenapa ada pertama kali yang keluar istilah Cimehong itu memang membrandingkan diri sendiri atau tiba-tiba keceplosan dari orang gitu? Keceplosan ya. Dari customer? Dari netizen. Oh netizen. Jadi disebutnya Cimehong. Iya, mahal-mahal gitu kan. Tapi pertama stres juga sih. Kenapa? Dipanggil Cimehong gitu mahal-mahal gitu kan. Tapi kenapa gua ini? Ya udah. Jadi branding ya. Branding.
Oke, malah Shock lah kadang-kadang kalau misalnya ditanya dulu ya, panggilnya namanya apa? Kayak Cimehong gitu kayaknya gimana? Iya. Sekarang udah biasa, saya mengakui saya Cimehong. Iya udah malah bangga ya. Cimehong luar biasa. Aku ingat waktu itu pernah, I think like 10 bulan yang lalu, podcast sama Anne Food Stylist. Jadi dia itu waktu aku tanya bikin apa? Bikin gomu-gomu itu loh, buah iblis. Oh iya. Nah itu dia ngomong, terus ini buah iblis dibikin dikasih ke siapa? Dikasih ke Cimehong. Siapa Cimehong gitu? Masa kamu nggak tahu Cimehong? Ya nggak tahu gitu. Emang kenapa harus Cimehong harus makan buah iblis gitu? Iya, aku pertama kali juga dapat begitu ya. Aku tanya dulu, aku harus ngapain gitu. Kalau dibilang buah gomu-gomu itu enak, gue nggak mau, gue bilang. Enggak Ci, bilang itu nggak enak. Oh ya boleh, gue bilang. Kalau lu suruh gue jawab enak, gue nggak mau ya, nggak jadi itu. Bilang. Ini Netflix yang approach. Ya Netflix. Jadi pakai vendor. Jadi orang Netflixnya itu dari Singapura tuh lihat. Jadi nggak diokein semua. Saya bilang mereka kan punya tim tuh. Sampai berapa orang tuh? 10 orang yang datang ya. Saya bilang, kamu jangan edit saya ya. Edit saya mah nggak bakalan ditonton sama orang. Pakai orang saya aja, mbak saya aja sebenarnya. Itu sampai puluhan juta itu nanti saya lihat lagi tuh udah lama nggak lihat di TikTok. Viewsnya. Iya itu pintar sih. Tapi emang sorry ya. Emang pada saat itu Cimehong sudah terkenal seperti sekarang atau gimana? Udah viral, kan saya viralnya nih udah yang viral kedua. Kesekian kan? Yang dulu kan saya jual viralnya gara-gara tanah kuburan. Makanya pada konten kreator apa semua yang waktu itu viral jual cendol, jual apa lagi dulu yang itu viralnya? Jadi sebenarnya viralnya karena jual mahalnya atau karena jual tanah kuburannya? Jual tanah kuburan dan mahal-mahal. Dulu tuh saya jual Bika Ambon itu 150. Bika Ambon ini baru apa udah lama sih? Bika Ambon waktu viral itu juga jual 150. Kalau sekarang iya 100. Diturunin. Iya, yang sekarang ini kan 100. Oh, diturunin jadi 250 jadi 100. 150 jadi 100. Oh, sorry, 150 jadi 100. Iya. Wow, oke. Kita bahas viral yang pertama ya. Jadi jual buah mahal-mahal biasa aja. Pas jual tanah kuburan baru itu emang jual beneran? Jual beneran. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Bukan di endorse? Bukan. Oh. Terus saya iseng itu waktu itu saya bikin konten kan. Pas liatin almarhum papa saya, terus almarhum mertua kan kita pindahin ke San Diego kalau nggak salah ya sama almarhum suami saya. Hujan-hujan mendung ya, saya tawarin. Teman-teman ini di San Diego loh, nggak serem kan hujan, ini udah mau malam. Dari situ viral. Padahal itu yang ngambil konten itu juga saya nitip orang aja, jadi saya pun nggak punya tim. Nih masih ada 1, 2, 3. Biasa kan orang baru kan begitu ya, udah saya begitu aja mengalir. Viral. Tapi bukan, sorry, aku mau klarifikasi lagi dikit. Jadi ini memang spontan konten aja, iya. Atau memang udah janjian sama orang San Diego-nya kayak gue jualin ya? Enggak. Berarti dapat free endorse dong mereka? Enggak, saya juga kan punya stok buat saya jual. Kan saya Palu Gada. Oke. Aku pernah ke situ. Jadi emang lagi cari tanah kuburan juga. Itu kan mahal kan di situ kan? Mahal. Tapi kan kita ambilnya yang standar murah. Dibilang murah enggak lah. Kalau dulu kita ambil ya 10 jutaan ya. Kalau sekarang kan udah 80. Iya. 80 sekian, 85 kalau nggak salah ya. Nah, saya masih ada stok dikit. Oh, jadi waktu itu Cici ngeborong gitu? Iya, ngeborong. Ambil 10 kan lebih murah.
Nanti saya biarin 2 tahun, itu pasti naik gitu loh. Jadi ternyata guys, bisnis bukan cuma properti tapi tanah Ya kuburan apa aja juga juga. bisa kita, yang penting kan halal, ya nggak? Iya, oke, menarik sih. Luar biasa ya guys, sampai jual tanah kuburan ternyata beneran. Oh, berarti masih ada stok ya itu ya? Iya, waktu itu kan dia kan masih baru, tahun 2000, papi meninggal 2011 ya. 2014 ya. 2014 kan kita nih mau gimana ya? Waktu almarhum mertua itu sakit, jadi saya kenal si salesnya kan, dikasih orang, Bu Novi mau ambil itu nggak 10 nggak? 10 tuh lebih murah gitu. Iya, benar-benar lebih murah. Ya udah saya ambil aja. Ambil kan pikir buat stok buat keluarga gitu. Terus ya iseng jual. Laku nggak? Laku, saya udah ambil 100 lebih. Serius ini 100. Beneran. Jadi sekarang udah ngambil 100 tanah lagi, 100 kuburan. Enggak, Gimana, saya udah gimana? habis 10 saya ambil lagi gitu loh. Oh, oke. Ntar kan ada dari mulut ke mulut, kamu ambil sama si ini aja. Dia murah. Jadi saya jualnya tuh lebih murah dari harga pemasaran. Ngerti. Kalau enggak kan mana ada yang mau. Benar-benar. Kalau beli satuan kan emang mahal kan. Iya, Total udah laku berapa, Ci? Tanah kuburan? hampir 100 ada. Hampir 100. Guys, buat itu harus yang non muslim atau yang muslim ada di Saya situ? kebanyakan kan yang saya non muslim ngomong ya. yang Kristen. Yang Kristen. Ya, Jadi ada yang mau mati duluan, saya kasih diskon. ya, buat yang sudah kayaknya udah nggak lama lagi gitu ya. Jadi silakan beli tanah kuburan Sekarang dari udah Cimehong. dari sono udah nggak bisa Udah nggak jual mau. banyak. Oh. Dia juga udah bisa jual sendiri. Dulu kan awal-awal. Aku pernah ke situ lagi cari tanah kuburan. Ingat banget ya, ada lembah naik gitu. Iya, Kalau yang iya. muslim di belakang gitu kan. Akhirnya aku jadinya belinya itu di yang Al-Azhar. Kan deket situ juga kan. Nggak tahu Ada saya. pemakaman ada Al-Azhar. Al-Azhar ada. Gitu. Tapi ya kayaknya sih Babang lebih secara tempat lebih bagus sih. San Diego sih. Iya daripada yang ada Iya. tetangga. Saya pernah itu tuh yang pemasarannya yang tempat lain. Dia kan ini saya kan. Ya makanya sekarang sebagai pelajaran aja. Kalau mau saya sebagai misalnya yang endorse atau urus misalnya, saya harus ikut campur. Ikut campurnya gimana? Dalam pengertian dulu kan itu kan jadi gimana ya, fasilitasnya tuh beda. Memang murah, tapi kalau murah dengan fasilitas yang sebelahnya juga lebih bagus sebelah, orang lebih pilih sama, mahal dikit tapi puas gitu loh. Nah saya ngomong boleh gini-gini, kayaknya saya terlalu cerewet gitu ya, jadi nggak jadi, saya juga malas. Oh. Makanya kayak sekarang pengalaman misalnya restoran, orang mau kerjasama boleh, tapi saya kritik ya, saya bilang. Kalau nggak mau kritikan saya, ya udah nggak bakalan jalan. Mendingan nggak usah, saya bilang. Ini ngajak apa nih untuk restoran? Ngajak itu loh, Endorse. buat majuin dia punya restoran gitu loh. Saya bilang kalau endorse doang, pertama ya cuman pertama aja. Habis itu udah. Habis itu pasti udah sayang duit kamu. Ngapain? Saya seorangnya terus terang. Cimehong maunya gimana? Saya maunya saya urus, kamu bayar saya, bayar bulanan aja. Nah, jamin kalau 3 bulan nggak rame, ya udah kamu jangan pakai saya. Tapi kamu harus ngelitik. Misalnya saya bilang ini nggak enak, ubah begini, boleh nggak? Kalau kamu nggak mau, ya udah jangan. Jadi sebagai endorse tapi juga ada saham gitu mungkin persentase Saya atau nggak gimana? perlu saham lah gitu-gitu. Nggak perlu. Tapi Nggak udah perlu. pokoknya bulanan dibayar ya. Iya bulanan dibayar gitu kan. Kan saya juga ini dong. Ya kan Tapi sibuk sekarang kan. Iya. Contohnya saya juga pernah gitu kan, produk skincare gitu. Ada masker apa-apa, esen gitu kan. Ya begitu. Saya kan promosiin waktu saya jualan gitu kan. Dia bilang janganlah kayak gini. Ya capek deh gue bilang. Oh, banyak ini Iya, dari prinsipalnya. Iya, banyak kayak mau fokus lah ini. Nggak mau Pokoknya saya. Cici maunya. Sambilan gitu loh, gini gue promosiin ini bagus ya gini, kan itu doang gitu loh. Iya. Jangan suruh tiap hari saya live, Oh, capek. capek lah. Oke. Iya, jangan ngatur-ngatur saya kalau mau, kalau enggak ya udah nggak usah. Tanah kuburan. Terus itu akhirnya viral. Tapi kan abis itu kan kayak agak turun lagi nggak sih, Ci?
Turun kan. Jadi emang kayaknya viral di Indonesia nih Ya, nggak lama ya. Nggak lama. Berarti kalau mumpung lagi viral, ride the wave berarti. Iya, ini aja. Nah, sekarang second viral gara-gara apa nih? Bika Ambon ya? Second viral Yang gara-gara sekarang ini. Wisman ya? Wisman, ya Banting Kaleng. Banting Kaleng, Wisman ini. Viral juga karena oplas kayaknya ya. Oh iya, aku sempat lihat, sorry ya, kayak agak bengkak-bengkak gitu ya. Sebenarnya itu udah nggak pasang itu sih, pas hari buka disuruh pasang balik. Sama dokternya. Bukan, sama si yang ngundang TV biar lucu. Oh gitu. Tapi itu emang operasi plastik beneran, Ci? Hah? Emang tuh operasi plastik atau ngapain sebenarnya? Ya oplas. Aku nggak ngerti, aku nggak ngerti, Ya, sorry ya. jadi oplas itu ya ini facelift. Dibuang kulitnya. Hah, dibuang kulitnya? Iya. Biar kencang lagi. Kenceng kan kayak gini. Ini udah kenceng kan. Jadi bisa lihat lah di itu. Jadi Yang kulitnya dulu. yang kendor-kendor kan ditarik sini terus dibuang, dijahit di sini. Aduh, kok ngilu aku bayangin. Enggak ada sakit, beneran. Lebih Dibius. sakit itu disuntik. Dibius. Iya, bius total. Oh, Tiga- tidur gitu. Iya, tidur. Ah, gila gue bayanginnya. Jangan dibayangin. Iya, nggak usah. Sudah dipraktekkan langsung Nah, sama Cimehong. Jangan dibayangin kalau orang lu suka nanti itu gagal, lu nggak usah dengerin. Kalau dengerin gitu, saya juga sama ditakut. Waktu di kamar operasi itu kan banyak bener yang lihat 20 orang. Amit-amit baru kali ini gua di meja operasi nih. Tapi kan itu kan kita dipas. Sebelumnya kan kita medical check up. Iya. Ya saya pasrah aja udah. Di mana, Ci? Di Indonesia apa di Korea? Di sini Dermaster. Oh, di Indonesia. Iya. Oh. Dermaster Menteng. Wow, itu sekali gitu habis berapa sih, Ci? Puluhan Kalau apa kayak ratusan? saya kan mereka baru kan. Heeh. 100-an ya. 100-an. Murah. Kalau di Korea kan bisa GoPay itu. Oh, kirain Korea lebih murah. Enggak. Lebih mahal lah. Oh gitu. Wow. Iya, aku sempet ngeliat sih kontennya sih kayak abis ini gitu kan. Terus abis itu yang Banting Kaleng Wisman. Kenapa Wisman ini dibanting-banting kalengnya, Ci? Enggak. Kadang-kadang orang bilang itu Bika Ambon tuh orang kan jual. Saya kan jualnya lebih mahal dari orang-orang gitu loh. Aku penggemar Bika Ambon, tapi nggak pernah beli yang loyangan. Belinya yang slice-slice aja gitu kan. Emang kalau satu loyangan normalnya di luar berapa? Nggak ada yang jual kan, yang pakai Wisman kan saya doang. Jadi ada netizen itu pakai juga. Nah saya bilang, nih Wisman nih, banting juga. Pas gua banting, kenapa banyak yang lihat ya? Ya udah gue banting sekalian tiap pagi. Itu sekalian aja ya. Iya. Tapi emang settingan di awal itu Enggak ada settingan, enggak emang ada. kesel aja. Kesel aja. Jadi kesel udah bikin video dibanting-banting Iya, aja gitu kan. Iya. Kita tuh sempat curiga gitu kan. Ini pribadi aku nih ya. Ini mah brand ambassador Wisman ini. Nggak ada, orang dia barangnya juga kita mau beli aja itu pakai susah. Cici tau gak sih ini Wisman ini sebenarnya made in mana sih sebenarnya? Indonesia atau luar sih? Belanda ya? Jadi emang benar impor. Iya import ini. Saya juga nggak tahu sih. Ini brand keren loh, dipakai di mana-mana, harganya mahal naik terus. Tapi dipakai sama Tapi orang. dipakai, padahal dia ada nggak iklan Wisman coba? Nggak ada. Nggak ada, cuman gara-gara Cimehong doang ini ngiklanin Wisman gratis kan? Nggak bisa. Dan dia naik terus. Tapi Iya, emang nggak ada sampai sekarang tuh nggak ada yang kasih saya ini. dari Wisman ya? Enggak. Angkatlah tolong lah jadi brand Jangan ambassador. kan itu lah, kasihlah saya 1 dus gitu kan. Iya. Iya, nggak Brand ada sama. ambassador sih. Brand ambassador apa? Duit sepeser pun juga nggak ada. Dia nggak perlu di endorse, dicari. Iya sih, emang sih. Sekarang sekaleng gini berapa harganya? Anak saya yang beli kalau nggak salah 700-an ya. Mungkin itu di sini termasuk murah. Kalau di daerah lebih mehong lagi. Lebih mahal lagi. Tapi aku ingat sih emang waktu dulu tuh aku juga pakai Wisman itu buat ini kunafa sama baklava. Kita pakai Wisman gitu. Tapi kita nggak pakai kita pakainya butter sama ini kita tambahin buat wanginya kan beda kan gitu. Terus emang ya pasti lebih enak gitu ya. Dari harga dulu kayaknya masih 300 ribuan sampai sekarang udah 700 ribuan. That's crazy banget mereka bisa seperti itu. Iya, kalau kita Bika Ambon memang full Wisman, tapi ada santan juga ya kan. Tapi kalau lapis legi tuh kita campur. Biar nggak begitu enek berminyak. Tapi kan kalau jomplang banget ya 2 kilo segini kira-kira berapa harganya?
Ingat tahu, nggak? saya nggak tahu. Cici nggak beli begitu? Nggak beli, makanya urusan-urusan itu kepala saya pusing. Saya ngurusin marketingnya sama ini doang. Kadang-kadang kontrol Kontrol apaan? Oh, kontrol karyawan. itu kan kita punya catering. Iya. Sebulan ngabisin berapa kaleng Wisman, Ci? Kayak sekarang satu hari 6 lebih ya. Hampir 2 dus ini 12 kaleng. Sehari 12 kaleng? Iya, kayak sekarang. Sehari 12 kaleng kali 30 berapa? 360 kaleng Wisman dalam sebulan dihabisin. Iya, kalau yang sekarang ini kan lagi viral. Lagi viral. Sampai kita itu orang tanya, saya nggak mau jawab. Jadinya nanti ribut sama anak saya. Mama udah dibilang tutup ya, tutup. Emang nggak habis? Udah, orang udah antri nih, bakalan kena apa? Poin ya? Poin sama di Tokopedia apa sih? Kalau misalnya kita cancel gitu. Iya, pelanggaran ya. Iya, pelanggaran. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Orang jawabnya udah deh, saya bilang. Saya pasal-pasal, padahal kita udah kerjain 24 jam gitu. 24 jam? Iya, makanya yang namanya serangga apa-apa itu mah. Gimana? Kalau dibilang kan, kalau itu mah bikin kita ini nggak terbukti gitu loh. Ya kan, semua pelanggan kita. Ini paling banyak penjualan apa sih? Tokopedia, Shopee, Gojek atau apa sebenarnya? Sebenarnya online-nya biasa. WA gitu maksudnya? WA. Cuman karena viral ini itu chat sampai antri 700 chat. Wow. Iya, kita jadi nggak bisa ngejawab, nggak bisa apa, nyangkut gitu kan. Kita alihkan ke Tokopedia aja. Oh. Nggak berani proses itu. Jadi kalau mau beli udah beli dari Tokopedia aja. Iya. PO 2 hari. PO 2 hari. Iya, tapi kita produksi terus memang 24 jam. 24 jam itu berapa shift karyawan, Ci? Dibilang shift 2 kali ya. Berarti Nggak ada shift kan kita lihat kalau lu udah 6 jam itu capek, lu tidur dulu deh, nanti balik lagi gantian sama yang lain. Kan kita jadi di situ. nggak ada shiftnya? Nggak ada shift, nggak ada. Kan kayak begini kan karena viral aja. Oh, nah terus kalau udah nggak viral, apa karyawan mau dikurangin atau gimana? Enggak lah, nggak kurang. Ini kan mau lebaran, pasti pasti ramai. naik lagi. Iya. Lah, kok gitu tambah karyawan lagi dong? Nggak gampang karyawan sehari ini udah mau lebaran. Nyarinya susah? Nyarinya susah, itu kan kita iklan terus. Oh iya, iklannya gimana? Dicari pembantu gitu ya? Iya, cari pembantu bukan chef. Bukannya itu psikolog apa-apa. Ngapain gue pakai psikolog? Psikolog? Iya, ada yang ngelamar tuh banyak S1. S1? Iya. Ngelamar buat kerja baking? Jadi pembantu. Ini omongan Cimehong ya, pembantu ya, bukan dari aku ya. Iya. Tapi, kalau namanya pembantu apa? Buat bantu-bantu kan? Oke. Ya, kalau chef berarti dia masak itu dia keahliannya. Kan saya nggak nyari gitu. Kenapa nggak diganti bahasanya jadi apa sih? Apa asisten produksi atau apa gitu? Enggak lah. Kita cuma bantu packing, ngelipatin dus, cuci piring, cuci perabotan, petikin sayur. Ya kan, pecahin telur. Nggak usah dong asisten apa. Nggak perlu. Oke. Iya, nggak perlu kan. Itu pembantu kan. Kerjaan pembantu kan. Oke. Iya, menurut Cici ya? Iya. Oke, siap. Kita mendengarkan di sini, menghormati ya. Oke, tadi pembantu. Terus rata-rata kebanyakan karyawannya cewek apa cowok, Ci? Cowok. Cewek cowok ya. Iya. Kenapa nggak ada rencana mau expand gitu, tambah tempat lagi, kan udah viral banget sekarang nih? Kan baru viral nih. Ya nanti kita tambah, kita buka warung. Warung atau tempat produksi? Bikamun viralnya gara-gara apa? Gara-gara dikritik itu? Iya. Berarti kalau gitu Cici terima kasih dong sama mereka. Sorry. Enggak. Coba kalau saya diem aja. Nggak ada tuh hari ini. Habis saya. Saya lawan dengan apa? Saya bikin konten. Bikin semua 24 jam. Ya kan? Nah ini kan orang ibah sama saya. Nggak ada tuh. Secara profesional tuh nggak ada. Merekanya nih? Iya. Beneran kalau orang-orang yang ngerti masak ya. Kalau orang yang nggak ngerti mah. Iya. Kenapa sih? Kalau orang bukan bisnis yang masak ya, pasti dia gampang. Minta maaf aja kan susah sih, human error gitu. Biasa kan? Nggak biasa loh. Kalau rambut lu biasa.
Tapi kalau namanya kutu, kecoa, itu nggak biasa. Jadi pokoknya dari Cici nggak terima pokoknya sama sekali. Nggak terima kalau bilang ada rambut ya, ada mungkin binatang, mungkin kadang-kadang gini, ada pisang, kadang-kadang kita makan pisang itu, terus kita biarin 1 jam tuh ada yang Terbang ya, kecil ada ya? yang terbang kecil, itu masih masuk akal, saya terima. Tapi kalau namanya kutu ya, itu kan udah aplikasinya itu udah jorok banget, kecoa jorok banget. Tapi kalau kutu tepung itu kan bukannya wajar gitu? Enggak, kutu tepung itu juga gede. Aha. Nanti Diayak nggak sih? Hah? Diayak nggak sih? Saring lah. Kan kita kasih itu daun pandan, daun jeruk kan ada di situ. Nggak bisa lewat dari saringan. Itu hanya orang tolol aja itu yang kritik kayak gitu. Dia nggak pernah masak, nggak tahu Pak. Jadi dengan cara yang kayak gimana gitu. Berapa orang sih influencer yang bikin video ada Sekarang banyak mau ikutan viral biar dipanggil sama TV. tiba-tiba semuanya jadi ada? Sekarang saya nggak ngoceh lagi, biarin aja lu mau apa kek, mau buang, mau kasih tai kek, mau apa kek, bodo amat. Gua yang sekarang omset saya naik, ya kan? Gue cuek aja diem. Yang penting apa? Iya. Omset ya, yang penting ya. Besok juga saya TV lagi. Besok ada syuting lagi. Ada. Di mana, Ci? FYP Trans 7 dengan Raffi Ahmad lagi. Itu kemarin kan dia datang ke tempat saya. Besok saya tapping ke Trans 7-nya. Ngebahas ini lagi. Tahu saya mau bahas apa, ya penting gue masuk TV aja. Gue suka nih. Iya kan? Yang lain mau nebeng, banting gosong nih, jualan baju. Gue sumpahin lu pikir lu bisa rame? Nggak laku tuh baju lu tuh. Ya ada orang sok-sok chef gini. Ada lagi nih, gue bodoh, gue nggak mau sebutin. Sekarang kalau gue ngamuk-ngamuk kan kena nih dia. Dipanggil lagi lah di TV, gue diamin aja. Gue mah udah menang, ya nggak? Dia nyari viralnya Yang itu ya. tadinya orang kan pikir kayak gini pasti bakalan habis kan. Gue lihat yang nyumpain gue kan buzzer. Tapi yang buzzer itu dibayar atau gimana? Ya dibayar sama yang itulah, mau viral lah. Kita followernya kan nambah. Saya gini-gini nggak sekolah juga udah tahu. Oke. Kayak ada yang bilang ini langsung orang kau gini nih, misalnya saya viral. Itu kan WA saya kan. Biar apa? Biar masuk podcast rame yang lihat kan. Oke. Itu sama. Tapi kita tidak menjatuhkan ya. Iya. Saya Saya kan selalu ngomong, nggak saya nggak nambahin mau. apa gitu lah pokoknya. Enggak. Ya biar orang tahu, orang kan nggak tahu. Saya satu-satunya mungkin sekarang yang ini yang mau dijatuhin gitu kan. Yang saya lawan. Katanya anti kritik. Kita lihat aja nanti. Nama saya 20 30 tahun lagi bakalan apa? Harum gitu kan. Seorang Cimehong. Nanti cucu saya bisa bilang, dulu kan oma saya ini Cimehong. Yang orang Bika Ambon, lapis legit, terkenal jadi dapat berkahnya yang orang mencoba itu kan yang nggak pernah makan lapis legit, nggak pernah makan Bika Ambon. Jadi rame kan. Gara-gara saya. Cimehong ketika menjual tadi sebutlah Bika Ambon gitu ya, itu ada datanya nggak kalau mereka tuh repeat order? Artinya emang ini mereka cuma kepingin nyoba aja. Oh banyak. Apa repeat order? Repeat order. Taunya dari mana? Kan itu yang WA itu kan Nomornya. ke record kan. Oke. Yang itu yang beli kan itu yang beli yang bilang ada kecoa kan beli juga lapis legit ada rambut. Terus makan tahunya orang ada ulet. Ya sama inilah Ya kayak sekarang orang jadi cari-cari yang ini, cari-cari yang heboh, bisa bikin heboh. Dengan begitu kan upload terus pakai buzzer serang. kenapa sih nggak pakai buzzer juga? Ngapain? Lawan balik gitu. Ngapain? Nggak jadi customer. Si siapanya nih? Si buzzernya atau si orang itunya? Kan kalau saya kan asli follower saya follower yang benar-benar beli. Ya kalau pakai buzzer ngapain, beli juga kagak. Kayak sekarang ada orang, ya kan? Itu Bika Ambon, itu kan dikasih buat naikin dia punya. Tetap aja gue punya yang laku. Oh. Ngerti nggak? Iya. Pakai buzzer gitu kan? Gimana kita nggak buzzer ya? Sebelah kan orang lain banyak pakai buzzer. Itu tuh kaleng Wismanya tuh si Anu tuh udah banyak, tinggal ambil. Kurang ajar nggak? Nggak mau ngejatuhin. Saya nggak pernah nyenggol, nggak pernah pakai buzzer, nggak. Sesen tuh konten kreator aja mau datang mau aja, lu beli.
Berapa sih itu sama kasir? Kalau sekarang orang kan lihat mana viral ini nih, kasih Bika Ambonnya, suruh cobain. Saya mah beli loh. Oke. Mendingan duit itu gua kasih ke panti. Beliin sembako. Oke. Ya gua nggak perlu yang konten-konten gitu. Semua pada beli. Tapi Cimehong ini aku lihat apa ya, strength gitu loh, maksudnya kayak tegar melawan semuanya segala macam. Ini emang apa, didikan orang tuanya atau ada satu pengalaman yang bikin jadi seorang wanita apalagi punya anak harus tegas dan galak kan gitu. Saya tegas kalau soal begitu. Bahkan anak saya gemuk aja saya suruh itu, lu nggak mau berubah, makan bentar-bentar. Lu lihat ya, bapak lu udah kena stroke, saya bilang. Ya, jangan sampai ya. Terus anak saya pernah kena COVID, sampai ini merengek-rengek. Kan rokok dia kan. Saya bilang, mama, aku nggak mau mati, mama, aku nggak mau mati. Udah batuk-batuk ya. Sekarang udah sembuh, ngerokok lagi. Ya saya ngomong, ya lu kalau ada apa-apa, jangan bilang gua nggak ini. Jadi saya orangnya strength. Apa yang itu saya ngomong, bapak lu udah meninggalnya kena stroke, jangan sampai tuh badan lu gendut begitu. Karena saya punya pengalaman itu nggak enak banget. Itu kita hidup sama orang yang pernah kena stroke ya, beda. Walaupun dibilang sembuh ya, tapi otaknya tuh udah cacat. Ada error-error. Banyak errornya. Hanya pasangan aja yang tahu. Hanya keluarga. Kebayang kan? Luar biasa. Jadi aku menganggap gitu ya, Cici dengan karakternya yang seperti ini itu karena memang dunia ini pengalaman Cici itu keras kejam, gitu ya. Kejam banget, keras. Kalau saya lembek, Adi jangan gitu, mama lapar. Oh ya lapar ya, kita kasih aja dia makan, makin gendut gitu. Kalau sakit berarti apa? Ya kan kita ngomongin supaya dia ini, ngomongnya tuh harus kenceng. Ya kan? Kalau ngomong coba, semangat pagi semuanya. Hari ini kita ada ini loh, ada ini. Nggak ada yang nonton. Memang karakternya begitu. Tapi cocok sih, sesuai brandingnya begitu kan. Iya, terkenal kan galaknya kan. Kita belajar banyak sih hari ini sama Cimehong. Terus Ci, kenapa sih itu sampai harus diblok gitu loh? Kalau orang yang komentar negatif. Kalau nggak diblok, mereka kan buzzer kan ngata-ngatain terus kan. Jadi sampah gitu, capek. Iya sih. Oh karena itunya. Iya. Sehari atau sebulan bisa ngeblok berapa akun? Ini udah malah saking saya blok ada yang apa? Itu bela saya blok. Dia ke akun saya yang lain. Saya kenapa? Sorry saya nggak tahu pulinnya bagaimana gitu. Unblock. Iya, saya kepencet. Banyak. Tapi pernah gitu nggak, kayak misalkan sebulan tuh ada kemarin berapa terakhir ratus? ada saya suruh si Deddy Kuliner, dia buset bilang banyak sampai sakit tuh jari gua buat diblokir. Ratusan, ribuan. Puluhan ribu. Jadi yang diblok udah puluhan ribu sampai saat ini. Iya. Saya blokir sendiri, Algoritmanya pusing kali ya. Algoritmanya pusing gitu. Enggak, tambah banyak gua punya ini. Follower nggak berkurang tuh. Orangnya lu blokin deh, rasain lu nanti bangkrut dia, nggak ada yang nonton, makin banyak aja. Berarti salah dong. Kan ada yang bilang nih Cimehong nih gini-gini, yang pembawa seminar satu orang akan memberitahu ke teman-teman yang lain itu tiga kali ini nih. Buset, ngapain? Sekarang gue yakin gue menang. Enggak, jadi teorinya salah. Teori salah. Yang benar adalah blokir buzzer. Blokir. Guys, blokir udah, pokoknya kalau yang aneh-aneh blokir aja gitu ya. Ya, kalau yang beli akun follower bodong mana mungkin dia blokir, kan banyak jutaan. Follower bisa dibeli, like bisa dibeli, tapi view tidak. Oh, bener juga ya, viewsnya yang dilihat ya. Iya. Bisa aja followernya banyak ya. Kadang-kadang orang buzzernya ratusan ribu pasti viewnya. Aduh, beli malu, udah jadi buzzer. Yang view ratusan juga, tapi yang view 1.000. Ya capek deh beli. Itu aja udah pembohongan. Jutaan ya kan? Iya. Artis kan jutaan.
Yang lihat gue lihat, ya capek deh. Oh, berarti dibeli itu ya Iya kayaknya ya. beli lah, akun beli. Kalau mau lihat teman-teman lihat tuh, lihat view. Betul. Lihat views-nya guys. Cimehong terbukti. Mau di akunnya dia, mau di akun luar lain juga views-nya gede. Iya. Kan sekarang kalau saya selalu kalau orang ini, saya bilang editnya harus gambar saya dulu, harus suara saya dulu. Kan banyak sekarang orang parodi kan. Saya tahu parodi juga, saya tanya, apa sih parodi? Saya sebenarnya ini Mbak, saya nggak ada timnya. Orang-orang kan pakai tim ya, kayak begini kan Yes, tim. kita ada tim. Saya mah nggak ada. Saya ambil sendiri. Gitu ya. Tapi Cici nge-live, aku dikasih tahu ini jujur ini by the way hasil riset dari timku ya. Jadi katanya nge-live terus gitu kan. Itu nggak tidur apa gimana sih? Ya makanya saya bilang saya nggak stres. Kan orang bilang, Ci stres sih. Udah mulai stres kayak saya bikin Bika Ambon kemarin iseng aja. Nih, lu coba ambil kan makan tuh itu. Itu nggak ada settingan harus bagaimana, udah mengalir aja. Apa adanya. Tuh dari tonton orang berapa 10 juta kali ya sehari. Gede banget sih. Itu juga karena saya juga udah banyak blokirin orang. Jadi yang nonton bener-bener orang beneran gitu. Enggak juga sih, banyak yang buzzer yang belum saya delete. Nanti kalau sempat saya delete. Capek banget gak sih? Hah? Capek banget ngeblokir Capek. orang. Capek tapi bahagia. Kebahagiaannya, dopaminnya dari ngeblok orang berarti Iya, Ci. ngeblok orang. Wow. Sampah Tuh dibuang aja ya. Kalau kita misalnya TikTok ya, terus muncul kan kita ada orangnya, ada gambar Bika Ambon orang lain, langsung blokir. Walaupun belum ngomong sama kita, ngapain kita lihat gituan? Langsung saya itu. Dari sekian banyak influencer yang ngejelekin Cimehong, siapa yang paling Cimehong benci? Ini orang paling brengsek nih misalkan. Ada nggak? Ada. Siapa yang Saya nomor ngomong satu? aja tuh. Ada. Ada nggak? Bisa Ada. sebut nggak? Siapa? The Oke. Ngomong aja apa adanya. Dia brengsek itu. Saya pertama kali yang beli cherry. Cherry dia beli sama saya mahal. 1 jutaan kalau nggak salah. Dia biarkan di suhu ruang. Sampai berjamuran. Terus dia bikinlah konten. Dia lari. Cimehong. Ini cherry beli mahal-mahal nih. Busuk jamuran. Nah netizen Indonesia apa? Lu juga udah mehong. Busuk lagi barang. Marah gak? Terus suruh saya nih kayak podcast nih kita ketemu ya. Sebelum podcast tuh dia suruh bawa makanan, keripik sukun apa semua, keripik tempe yang saya buat, rujak Aceh apa. Ya di podcast ini sebelum podcast. Lu nanti begini-begini ya. Nanti lu keluar lu gini-gini ya. Saya kan orang bodoh waktu itu nggak ngerti dunia perkontenan gitu. Ya saya gini mungkin masih ada sekarang. Dia bilang gini, mahal ya. Terus saya datang dong, dia suruh saya ada kodenya berapa itu. Terus saya bilang, oh enggak sih murah gitu. Itu kan imingnya kan kita tadinya kan nggak sadar. Jadi imingnya kan dia banyak yang muji dia kitanya yang jelek. Ya pernah ngajarin saya kalau kamu dipanggil podcast, dipanggil apa, minta duit. Saya bukan kayak kamu konten kreator. Saya jualan. Siapapun yang mau itu saya nggak apa-apa. Diundang TV lu jangan mau kalau nggak dibayar. Orang-orang dipanggil TV mau pakai duit aja mau masuk TV itu nggak bisa. Bilang saya punya kesempatan. Saya kan jualan. Saya mau masuk TV, jualan saya laku. Saya dikenal orang. Itu suruh ini skincare. Kenapa nggak terima? Enggak lah, saya bilang. Saya kalau skincare kan saya harus coba. Lu pakai aja terus lu cuci. Pembohongan. Kayaknya Cimehong kurang suka sama itu ya, apa sih sebutnya, influencer atau konten kreator kayak gitu-gitu ya. Yang kayak begitu saya enggak. Yang kayak begitu, yang bohong-bohong gitu. Yang bohong-bohong ya, enggak. Sekarang aku tanya sama Cici, di podcast ini kita nggak ada settingan ya? Iya. Nggak ada kan ya? Terus aku juga nggak yang minta produk atau apa, nggak ada ya? Nggak ada. Udah mau kesini kan, rumahnya juga jauh. Hah? Udah jauh kesini kan. Udah jauh. Kita menghargai itu. Jadi so once again thank you udah mau kesini, Cimehong. Terus aku sempat lihat videonya waktu itu soal kayak Cici kan sama Karun kayaknya galak gitu ya.
Coba? sama karyawan nih, gitu. Enggak ya aslinya ya? Settingan. Oh, Itu itu kan settingan. sekarang itu kalau saya bilang ini karyawan ganteng kan, tapi dia udah rambut putih ya. Besoknya tau nggak ada orang. Apa? Itu Bika Ambon ada rambut putih. Dikira padahal orang itu nggak pernah ngurusin yang Bika Ambon dan udah dicat rambutnya. Segitu amat ya. Segitu amat. Gimana caranya Cimehong ngurus semua karyawan? Nah, gimana biar pada nurut, biar pada kerjanya benar? Nggak nurut juga sih, susah ya. Nggak nurut. Saya belum kerja aja udah minta keluar. Oh, ada kayak gitu? Banyak. Cuma karena saya viral, mau itu terus mau lihat, belajar ya sebulan. Gitu. Oh, jadi pada mau. Iya. Jangan-jangan ada mata-mata mungkin nggak? Jadi pura-pura Nggak mau juga jadi sih. karyawan gitu. Banyak mata-mata banyak. Dia jadi udah karyawan. datang ya. Kan saya tanya orang saya, foto gitu kan. Video call, udah sehari nggak kerja lagi. Ya udah memang saya nggak bayar itu. Saya udah ada perjanjian. Kalau dulu banyak. Kalau sekarang udah saya ini WA gini ya mau kerja. Terus saya bilang, gaji kamu akan ditahan. Kalau kamu mau keluar boleh. Kamu kasih tahu 2 minggu sebelumnya. Dan kalau kamu kerja cuma 3 hari seminggu, 2 minggu dengan alasan apapun, nggak saya bayar. Oh, alasannya karena itu. Jadi agak susah juga dapatkan. 7 hari atau 2 minggu? Sorry. 3 hari. 3 hari nggak dibayar gajinya. Ya, seminggu juga nggak dibayar. Kalau dia kabur. Bukan kabur sih, dia nggak mau kerja lagi. Ya udah nggak bayar. Iya, mau nggak mau kerja atau kabur, pokoknya dia nggak kerja lagi lah. Karena dikhawatirkan dia itu mata-mata. Mata-mata cuman mau belajar doang. Kalau kita orang pertama kali kerja juga sama dong. Kan kita harus ajarin dia. Betul. Iya kan? Capek ya. Jadi kita pahitin dulu lah di depan. Kita nggak nahan-nahan, nggak maksa orang kerja. Makanya sekarang cari karyawan dari kota Cimehong susah ya. Susah. Karena udah takut duluan. Tapi lumayan juga dengan sekarang. Misalnya orang mau berhenti kan kita punya persiapan. Ya kan? Oh si Anu udah berhenti, kita udah kalau kita udah banyak karyawan terus kita ini lagi kan kita pusing juga. Ya kan? Tapi kalau orang sembarangan habis akhir bulan keluar begitu kita puyeng juga. Benar. Udah Ya kan? diajarin gitu kan. Kita nggak jahat dong kita. Ini kan udah kesepakatan. Ngerti. Ya aku bilang sih sama timku nih kayak ini misalkan nih. Ya kan, saya bilang kamu kan sini belajar nih gitu kan, jangan tiba-tiba ntar keluar, Iya, buang harus waktu. diinin. Ya kita kan capek ya Betul. ngajar ya. Udah gitu dia ini dipahitin, jangan bayar. Dengerin dia tuh, jangan dibayar katanya. Iya kasih tahu dah. Jadi harus tahan duitnya. Saya tahan 1 juta. 1 juta. Itu apa sih kayak kartu Misalnya keluarga, ijazah gitu? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak tahan gituan. Duitnya ada yang penting. Ya, duitnya akan diambil 1 juta itu tanggal 15. Oke, kita nggak Iya, begitu sih gitu. Bikin begitu. Kalau ini kan cuma sedikit kan. Lah saya punya kan banyak 30-an itu. Kalau nggak digituin mah kita pusing. Oh, kalau di Cairo Food banyak, Ci, segituan juga tuh. Kalau di sini sedikit sih nggak banyak. Oh, sekarang 30-an berarti ya, Ci, sekarang. Ini yang di Peak itu kayak central kitchen-nya gitu atau ada outlet gitu nggak sih buat jualan? Ada outlet sebagai drop point. Tapi orang nggak bisa beli di sana. Enggak. Barang kita karena kan barang kita fresh. Kayak Bika Ambon gitu kan itu kan kalau orang lain mah bisa seminggu tahan, kita mah nggak tahan. Berapa hari gitu ya? Nggak tahan punya. Oke, wow. Terus selain menahan gaji karyawan, Cimehong ngapain lagi nih biar mereka tuh betah dan awet? Iya, selain ditahan gajinya. Yang tahan sih, saya ada beberapa orang itu udah, bahkan yang tukang masak itu kan suster saya. Udah 15 tahun kerja sama saya. Betah-betah aja ya. Betah. Kalau in term of kenaikan gaji gitu, ada kayak ini nggak sih? Misalkan pokoknya Kayak setiap... sekarang kita kasih bonus. Gimana tuh sistemnya tuh? Ya kita lihat. Ada banyak kan ya kita bonus. Terus sekarang kita juga kalau kasih ininya apa? Kalau mereka lembur kita push dengan susu, Indomie apa segala makanan. Tambahan gitu ya. Ada satu stigma yang kalau misalkan kita lihat kebanyakan kalau bos-bos Cindo nih itu tuh selalu nongkrongin terus di usahanya. Misalkan kayak kita kalau ke Glodok atau ke tempat mana gitu kan ya, mungkin mereka tuh nongkrongin terus gitu. Kayak saya kan termasuk nongkrongin. Itu kenapa sih? Maksudnya apakah masih still bisa enjoy kehidupan
kan jadi nggak bisa jalan-jalan atau gimana? Iya, makanya saya ini nggak kuat saya kayak gini. Saya bilang kalau bentar lagi saya pensiun. Terus yang mau ngelanjutin siapa? Nggak ada yang lanjutin. Anak saya juga nggak mau. Serius? Soalnya capek. Mungkin kalau ini mungkin kita lebih ke bakery itu ya, Bika Ambon, lapis legit ya. Kalau catering itu kayaknya nggak bisa. Saya juga bergantung sama suster saya. Anak saya nggak mau. Ini anak pada kerja atau udah nikah atau Dia gimana? kerja tapi kalau suruh turun lapangan Nggak gitu nggak mau. Ya jangan dong Ci, ini kita masyarakat Indonesia masih pingin makan Bika Ambon buatan Bukan Cimehong. Bika Ambon, kalau Bika Ambon oke ada, Oh, kue karena tetap ada. resepnya sama. Tapi kalau catering nggak bisa. Catering udah angkat tangan. Kan kalau ini sudah ada resepnya, makanya saya mau kembangin ke bakery. Mungkin habis ini kita kembangin ke bakery. Kayak sekarang Bluder habis nggak bisa buat, nggak ada orang yang buat ini. Cuman kan kalau yang gitu kan udah tahu ya resepnya ya. Tinggal dilihat-lihat kontrol. Berarti catering mau ditutup. Kalau bakery-nya tetap lanjut. Nah kalau anak-anak gak ada yang mau ngelanjutin, Cicinya mau pensiun gimana dong? Apanya? Kalau Cimehong mau pensiun, anak-anak gak ada yang mau lanjut. Terus Lanjutnya gimana? yang itu aja, jualan biasa. Mereka mau lanjutin yang biasa? Yang biasa, Mau, Bika Ambon, tapi cateringnya nggak mau. Enggak. Kayaknya tingkat stresnya itu tinggi. Oke, sekarang kan identik nih dengan brand image-nya Cimehong. Kira-kira apakah anak itu harus punya karakter yang mirip biar tetap kayak ibu sama anak sama misal gitu? Nggak mau anak saya. Nggak mau, pokoknya Nggak ya udah jualan aja gitu. Iya, Padahal kan terkenal sekarang karena viralnya kan. iya nggak mau. Aku kan sering lihat kayaknya Cici kan orangnya religius gitu loh. Oh iya. Gimana tuh? Ya kalau kita mah cari duit yang penting halal aja gitu. Definisi halal tuh gimana? Jangan nipu-nipu. Kayak sekarang misalnya pakai gas melon, listrik nyolong. Kan ada orang mau listrik nyolong. Terus ini kayak saya nih banyak yang nawarin Japri, Wisman lebih murah kan. Saya nggak mau. Saya udah tahu itu pasti hasil dari colong. BOS atau BOS apa? butter oil substitute? Maksudnya yang kayak Wisman atau kayak butter tapi yang harganya murah banget. Itu biasanya kan nyolong di tempat kerja. Nyolong tempat kerja. Ada 2 box, ada sedu. Nggak mau. Dulu saya iya, tapi sekarang udah nggak mau. nggak mau. Karena itu bakalan, kan saya bilang hukum tabur tuai. Saya juga nggak mau. Nggak jadi berkah gitu loh. Takutnya Nanti jadi penyakit. Takutnya dicuri juga ya. Iya, hukum tabur tuai. Ini kan banyak yang bilang katanya dapurnya kotor, jorok, dan lain-lain. Kenapa dari Cimehong sendiri nggak ngurus sertifikat kayak apa sih? Catering itu layak sehat apa layak bersih? Atau misalkan sertifikat halal atau udah Percuma gitu. Kenapa? Duit doang. Duit doang. Iya, duit doang. Izin apa sih kalau yang itu bumbu Apa BPOM? Bukan kalau PIRT. Cuman diminta ingredientnya doang kan. Periksa juga enggak. Kalau lu udah nggak percaya ya udah jangan yang mau aja, nggak usah. Tapi berarti nggak penting sertifikat kayak begitu. Sebenarnya nggak penting. Menurut Cimehong ya. Ya menurut aku nggak. Tapi jangan diinin. Ntar saya bisa diinin. Iya kan? Oke. Kayak itu sekarang saya mau ngapain saya pusing-pusing habisin tenaga buat ngurus laporin pencemaran nama baik. Selesai nggak nanti? Kagak selesai, duit mah iya tambah puyeng gua. Oke. Kalau tadi halal udah ada sih sertifikatnya. Untuk kayak semuanya. Nggak apa-apa ya? Iya, udah sertifikat halal gitu. Udah ya. Udah, kan dicantumin. Saya kan juga tampilinnya nggak saya tampilin semua. Cuman yang udah halal aja. Iya, halal. Yang halal aja kayak apa? ayam ungkep kecombrang kita nggak halal. Karena ya itu ayamnya harus beli sama perusahaan Carun Emang dia Pokpan. nggak punya sertifikat halal? Si Carun Pokpannya itu? Enggak, kita maksudnya beli ayamnya sama dia. Oke. Ya mahal lah. Mahal. Iya, kita kebelinya sama itu. Petani atau apa? Si tukang pasar itu kan orang Islam. Saya tanya dia, lu baca Bismillah nggak? Dibilang baca. Dia orang Islam. Ya udah, iya kan? Nggak usah ngomong-ngomong, masa kita pemerintah gimana sih ini kita harus beli di perusahaan ini gitu loh. Kasihan dong. Yang UKM, Pedagang kecil, pedagang gitu kan. Saya nggak mau gitu. Ngerti. Iya. Kita ada beberapa pertanyaan dari netizen nih, Ci. Aku izin menyampaikan ya.
Pertama ada dari yang ini ya. Ada dari Billy Leonardo. Ini kayaknya MasterChef nih, MasterChef 9. Ini nanya nih DM saya. Katanya nitip dong pertanyaan buat Cimehong. Apa Cimehong masih ngelakuin bikin produk baru buat ikutin tren? Apa jualan yang sudah ada dan laku aja? Thank you. Jadi maksudnya mungkin pertanyaannya menunya nih ngikutin tren, apa yang emang udah laku-laku aja gitu. Saya nggak ikutin tren, saya suka sama Bika Ambon gitu. Kalau yang lain-lain saya nggak suka. Mungkin kalau ke depannya ya saya masih banyak produk-produk yang saya suka yang belum saya buat. Contoh? Contoh chiffon cake. Chiffon cake. Oh, Ya. alamat viral nih abis ini nih chiffon cake. Enggak, chiffon cake itu kan sekarang orang pakai santan kemasan, ya kan? Terus daun pandannya ini. Kalau saya nanti saya yang asli-asli gitu. Apa yang aslinya nih? Daun-daunnya maksudnya? Daun pandan, daun suji ya. Oh. Enggak pakai yang Warna perisa, pewarna, yang ya kupu-kupu kan? itu tuh. Ya, kan orang terus kan pakai santan instan. Kalau santan fresh nggak jadi. Oke. Oh, nangkep. Saya kan terkenal sama yang jadul-jadul, bolu marmer, lapis Surabaya. Saya lagi viral ini udah ini dulu. Kayaknya nggak ada habisnya ya kalau Iya, Cimehong iya. ini ya. Iya, Maksudnya iya. kalau udah nanti Bika Ambon trennya udah turun, mungkin apalagi yang lain gitu kan, si bakery-nya ini. Tadinya saya mau bikin ini kunafa enak juga saya. Nah, itu tren kan. Roti bluder saya di dalamnya pakai kunafa. Nah, Saya kan tadinya kayaknya enak nih. kenapa nggak bikin, Ci? Ya saya lagi cari kunafa, berarti Kita nanti saya suppliernya. Nanti kalau Cimehong butuh, kita kirimin sampelnya ya. kirimin sampel dong. Aku mau Besok aku kirimin ya, pakai Gojek gitu kali ya. eh, Oke, siap. Nanti kita kirimin sampelnya kunafa. itunya aku mau roti bluder, isinya kunafa. Bisa. Kan belum ada kan orang kan, kayaknya nggak ada. Gitu ya. Boleh jadi inovasi yang bagus tuh. Iya nanti ke kunafa nih ya. Hah? Ditunggu guys. Terus siapa yang beresin kalengnya, Ci? Kasihan banget karyawannya tiap hari beresin menara kaleng. Kalengnya saya juga sering kok, kan kita kerja bareng. Kadang-kadang mereka lagi sibuk, saya yang beresin, saya yang susun sendiri. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi ini kok nggak pengok sih dibanting-banting gitu? Ini baru ini. Oh, kaleng baru. Ini tadi saya suruh bawa kaleng baru. Ini nggak penyok. Kagak penyok ya. Ya, tapi tadi saya suruh beresin ini. Pantesan. Sisa kaleng Wisman ini dikemanain? Dibuang atau diloakin atau gimana? Saya mau bikin itu pagar. Pagar. Di samping itu kan saya taruh seledri. Sekarang lagi nggak sempat aja saya jadi mau pajangin nanti. Jual tanaman gitu maksudnya? Iya, Oh, mau dijual berapa satu kaleng begitu? 100.000. 100.000. Pintar. Sebenarnya iya, waktu itu saya lagi nggak konsen aja sekarang orang juga. Guys, ini nggak bisa komentar ya, kayak definisi yang benar-benar pinter gitu. Artinya sampai kaleng Wisman jadi viral, terus sisa kalengnya pun juga mau dibikin pot tanaman apa tabulam pot ya sebutannya ya. Tambulan pot itu kan Kalau udah gede ya? buah dalam pot. Sorry. Berarti Kalau kalau ini ini saya apa? mungkin ke bumbu dapur. Bumbu dapur ya, kayak seledri, Seledri, terus nanti ada daun pandan, daun kari gitu kan. taruh di sini semua. Taruh sini mau beli nggak? Itu kan orang iseng. Kan nyarinya juga susah kadang-kadang orang mau. Apalah artinya 100.000 itu? Ya buat tanaman itu kan. Cimeong nih pernah ikut caleg gitu ya. Itu kalau boleh tahu habis berapa untuk dana apa kampanye gitu? Nggak habis banyak. Punya bos saya. Punya bos, tapi kan yang nyalek Saya nyalek tapi dibantu sama bos. dananya dari atas, Iya. dari partai maksudnya. Oke. Saya ada lah, tapi nggak banyak. Nyesel nggak? Enggak. Nggak nyesel. Enggak. Tapi kan nggak kepilih. Ya nggak apa-apa, bukan kehendak Tuhan. Tahun kampanye selanjutnya mau ikut lagi atau enggak? Boleh ikut. Mau ikut lagi? Iya. Oh, emang apa sih kalau jadi caleg atau wakil rakyat sebutnya? Apa yang mau dilakukan? Yang mengalir aja. Yang artinya saya berguna bagi rakyat gitu. Bukannya- Bagi gimana masyarakat ya. Tapi kan stigmanya udah negatif ya, Ya maksudnya biarin aja mau sebodoh teng tetap aja jalan. apa aja. Tapi nanti kita lihat
yang partai mana. Nah, baru mau nanya, apakah akan dari partai yang sama atau berbeda? Ya pastinya berbeda. Ya tapi kita lihatlah negosiasi. Oke. Emang apa sih kalau partai-partai gitu, Ci? Apakah dengan bergabung jadi partai jadi wakil rakyat itu usahanya nggak akan dirazia misalkan? Enggak juga lah. Nggak juga. Enggak, kita kayak sekarang mau razia apa kalau kita bener? Ya nggak, at least kayak ya nggak diganggu lah misalkan. Nggak ngaruh. Enggak, sekarang kan zamannya bukan zaman Oke. Terus kalau menurut Cimeong kritik yang benar tuh harusnya gimana sih? kritik yang bener. Kritik yang benar gimana ya? Nggak menjatuhkan orang. Misal nih, aku cobain makanannya Cimehong. Nggak enak, ada kutunya beneran. Misal ya. Aku yang benar tuh harusnya ngapain? Biar nggak menjatuhkan, nggak ngupload tuh yang benar harusnya ngapain? Kasih tahu ke yang punya. Datang ke Ya tokonya. WA aja, enggak ini. WA. Heeh. Ci ada begini gitu kan. Iya, kita bakalan ganti. Daripada viral-viral begitu. Iya, tapi viral itu kan udah settingan. Yang merekanya. Iyalah, Tapi menurut Cimeong, mereka melakukan itu emang mereka cari viral atau mereka benci sama Cimeong? viral. Jadi nothing personal sebenarnya. Iya. Jadi kalau gitu maafin aja dong. Hah? Maafin aja kalau gitu. Oh, maafin, nggak bisa sembarang maaf begitu. Karena udah ngejatuhin ya. Iya, udah dijatuhin begitu. Saya harus cuci nama saya dong. Ngerapihin lagi ya. Iya, rapihin lah. Sekarang kayak ternyata saya udah menang, tetap laku aja, makin laku. Alhamdulillah. Ada yang nanya juga nih. Ini kalau pakai telur ngabisinnya berapa peti katanya? Sehari sekarang 20 peti, Wow, satu peti berapa butir telur? 15 kilo. Oh, dari itu. Saya juga nggak tahu. Sehari 20 peti telur. Iya sekarang. Biasanya itu 10 peti seminggu juga nggak habis. Dulu. Iya. Sekarang sehari. Sehari 20. Wow, 20 peti kalian hitung. Ini boleh jadi judul thumbnail video podcastnya nih. Misalnya dihitung sebulan misalkan berapa juta. Nggak usah sebulan. Ini kan kita nggak tahu viralnya sampai kapan. Nggak apa-apa buat judul aja. Sebulan ngabisin sekian puluh juta telur misalkan kayak gitu. Karena yang kemarin tuh viral yang gara-gara si Anne itu, Anne food stylist yang bikin gomu-gomunya itu. Iya. Gara-gara dia ngomongin ngabisin 40 kilo telur sekali syuting, sekali shoot itu sampai 16 juta views di TikTok aku. Di TikTok orang lain viewsnya lebih ini lagi, cuma gara-gara ngomongin jumlah telur doang. Jumlah telur Jadi dia bikin syuting kecap ABC pakai kecap bango gitu. Satu telur jatuh tuh dia sampai ngulang berkali-kali sampai ngabisin 40 kilo telur. Video dia ngomong itu sampai 16 juta views. Saya nggak tahu itu siapa. Padahal dia yang bikinin tuh katanya si gomu-gomunya itu. Dia bikinnya salah ini. Banyak banget ya ampun dia bilang. Salah maksudnya gimana? Enggak, itu bikin buah gomu-gomu itu kan mereka yang bikin Betul. Lama banget, salah-salah. Oh iya, biar Iya, sampai sempurna. Ini ngeledek nih Ci ya. Jadi tapi aku cuma nyampein doang. Ada yang komentar katanya kulit sama rambutnya bersih banget, pakai Wisman apa enggak? Ini kalau gini pasti di blok nih Ci ya. Nanyanya. Enggak. Lah yang di blok yang kayak gimana? Apa definisi Cici ngeblok sama enggak gitu loh? Kalau yang kulitnya glowing pakai Wisman sih nggak saya blok. Dia itu ini banget sih nek gitu minta maaf apa-apa gitu. Itu blok. Yang jelekin. Yang terus ke toko sebelah sebutnya itu saya blok. Toko sebelah tuh apaan? Yang enakan punya toko sebelah gitu saya blok. Itu blok yang kayak gitu. Tapi kalau nggak enak gitu saya blok. Kalau cuman glowing kayak Wisman gitu nggak saya blok. Itu nggak termasuk apa sih menjelekan ya? Dapurnya kapan dibersihin? Nggak mau rekrut orang buat bersih-bersih. Nah, itu Kapan nanggepinnya mau gimana? bersihnya? Sekarang kita buat produksi aja ini. Full terus. 24 jam tadi barusan katanya. Iya. Tapi datang aja silakan. Tempat saya juga udah lumayan udah bersih. Tapi kita nggak usah ngomong-ngomong gitu kan. Ini katanya pelanggan Cici BCA prioritas semua ya mukanya. Oh iya, Cindo semua kan. BCA prioritas. Asli memang, tapi kalau yang sebelah kan Nah, mbak-mbaknya, pegawainya yang review. Dengan itu gratis. tapi serius nih, Cimeong betul BCA prioritas. Cicinya. Enggak. Saya nggak BCA prioritas. Tapi ditawarin BCA-nya. Yang enggak.
Nggak, untuk Cimehongnya sendiri. Kita aja masih ngutang. Masa sih? Iyalah, makanya Kan udah kaya raya, Ci, kalau di posisi sekarang. enggak lah. Kalau kita nyari duitnya, duit halal kayaknya sulit banget ya. Emang kos bikin apa bolu tuh Bika Ambon itu emang kosnya berapa sih? Ya mahal juga lah. Kirain ada gap marginnya jauh gitu. Enggak. Kalau dulu 150 iya. Masih ada untung. Masih marginnya Masih bagus. bagus. Kalau sekarang turunin jadi 100. Kenapa sih diturunin? Iya kan kita mau ambil pasarnya gimana biar rame gitu loh. Kayak sekarang catering juga kita nggak dibilang mahal juga enggak. Untungnya ada, masih bisa buat KPR ya, buat dia itu masih ada lah. Tapi yang duit gede-gede gitu nggak ada. Udah nggak ini ya. Oke. Nonton cap gomeh 550.000, kok mahal banget. Ayamnya 1 ekor, ayam kampung. Ayam kampung tuh kan bisa 75 sampai 100-an ya. Segituan kan. Ya belum lontong apa Iya, kuahnya. lontongnya rebusnya 10 jam. Oh ya wajar lah segitu ya. Iya. Kalau nggak mau mahal ya bikin sendiri deh. Iya bikin sendiri, bikin aja ya punya waktu ya. Iya, kita kemarin tuh 50 pack. Laku tuh. Iya. Oh seru banget. Tapi aku sedih sih jujur, Cimehong bilang cateringnya nggak mau dilanjutin, sayang banget. Iya, mungkin catering enggak. Sekarang aja nasi box kita enggak. Udah nggak terima. Pokoknya fokus ke bakery aja. Bukan, nasi box sama catering kan beda. Nasi box itu untuk 1 orang. Ada nasi, ada sayur, ada buah ya. Enggak, kita yang catering aja. Catering aja. Iya. Terakhir nih Ci, ada pesan nggak untuk business owner, para pelaku usaha UKM di Indonesia? Ada saran nggak dari Cimehong, dari pengalaman Cici selama ini berbisnis? Bisnis itu nggak bisa kayak orang lahir langsung bisa jalan, berdiri ya, harus pelan-pelan. Konsisten. Terus belajar di mana kesalahan-kesalahannya itu terus kita belajar, terus bikin. Sekarang zamannya sosial media. Jadi kalau kita tidak punya sosial media juga kita nggak bisa jual. Tapi kita harus ngerti juga, jangan cuman dipromosi ya, apalagi sama dilihat dengan follower dari selebgram yang konten kreator, food blogger, yang harus dia rekam jejaknya ya, yang kayak kemarin yang mendang-mending itu jangan dipakai. Ini maksudnya influencer milih dulu nih. Harus milih. Jadi itu akan berdampak kepada bisnis kita juga, kan kita ngerti. Jadi yang jangan dipilih yang kayak apa tadi Ci? Yang itu selebgram mendang-mending. Kalau yang mending jangan. Ya jangan. Itu pasti berdampak. Mereka kan udah dikutuk sama yang dijatuhkan. Itu kan bakalan berdampak pada yang di. Kayaknya kalau aku perhatiin ya Ci, ini nggak cuma di dunia makanan. Kan ricu-ricunya dulu dari kosmetik kan. Yang model-model kayak Richard Lee lah, Doctive lah, yang bahkan gonjang-ganjing itu lah. Dan sekarang ngerasain juga di makanan ya, yang kayak begitu-begitu. Cuman kan saya nggak pakai jalur hukum. Alah. Saya nggak punya duit. Kalau orang-orang kosmetik itu kan udah dapat duit tuh dari ini. Duitnya gede, mereka pakai jalur Iya, hukum. gede. Kita mah nggak ada duit. Ya penting kan kita nyantai jalan tuh. Ya nggak? Cuma saya kasih tahu itu bakalan kena juga kita. Karena kan dia udah disumpahin sama orang-orang. Jatuhin bisnis orang. Bakalan kita juga yang pakai dia udah kena sumpahnya. Oh iya, jadi dapat nggak berkahnya ya. Iya. Wow. Kalau perlu dibikin listnya tuh. Iya, banyak loh orang yang curhat sama saya loh, kasihan loh. Ci, salut sama Cici. Karena saya juga pernah seperti Cici, dia bilang nggak kuat Ci. Kalau orang yang nggak ngerti, bukan di dunia bisnis yang food and beverage ini, pasti nggak ngerti, minta maaf apa susahnya sih gitu kan. Mereka nggak merasakan gitu loh. Kita nggak Itu salah, suka ya minta nggak salah maaf. banget, nggak pakai ini, pakai otak nih. Yang kemarin saya yang Bika Ambon itu, coba aja nanti yang follower saya ya, yang beli Bika Ambon saya, nanti dicoba aja. Yang bawa-bawa itu goyang nggak? Itu kan gampang banget. Itu saya dikasih hikmat ya, kayak kemarin tuh potong. Pisau Vitorino itu paling tajam di dunia. Pakai pisau aja nggak bisa begini. Tetap goyang. Oke, untuk pembuktian yang kemarin. Pembuktian. Putu dan Contoh lalat lagi itu. di kue itu rendam.
Kan gambarnya Rendem. yang ada kecoaknya Iya. atau lalat itu, bulunya kan masih nancep kan, utuh di gambar itu. Itu di adonan kue bisa masih ada begitu. Tapi kalau misalkan misal nih ternyata mereka tiba-tiba misalkan mau WA Cici minta maaf ceritanya nih. Dimaafin nggak? Mereka minta maaf nih ceritanya. Nggak bakalan dia minta maaf. Nggak bakal. Nggak bakal. Udah terlanjur malu. Jadi nanti biar hukum tabur tua aja. Nggak bakalan dia minta maaf. Orang sama dong kayak saya punya prinsip. Nggak bakal minta maaf juga. Nggak bakalan saya minta maaf. Saya buktikan saya tidak salah. Pelan-pelan terbukti kan. Kalau namanya kutu pasti banyak yang komplain. Kita catering aja kalau dibilang basi, ada 2-3 orang basi, langsung kita tuh semua kita balikin. Lebih dari 1 atau 2 gitu ya. Iya, kalau misalnya dibilang basi, ya kita pulangin. Ci, kira-kira ketika masa-masa sulit di hidup Cici gitu kan ya, atau ngomongin yang awal-awal tadi tuh misalkan awal-awal dijelekin, itu sempat ngedown gitu nggak? Sempat sedih atau gimana gitu? Oh sedih. Sedih. Anak-anak muda kayak anak saya juga saya ngeblokir saya. Udah lama, nggak usah lah. Ini sampai, Ma, udah lama. Mama nggak mau dengar ya. Kita tuh sayang sama Mama. Ini followernya Emma loh, dia sampai itu loh. Saya bilang saya nggak takut, saya bilang. Diblokir loh. Ini udah dia kasih ke saya BCA. Udah ya, saya nggak mau urus lagi. Ya, bagaimana? Itu anak tuh gitu. Anak loh. Kalau Gen Z itu ya, itu nggak ngerti. Sampai dia bilang dia beli saringan, itu tepungnya disaring. Memang kita nggak saring kan awal kan. Saya dari kecil tidak pernah menemukan kutu di tepung sagu. Yang ada kutu itu tepung terigu. Nanti saya akan bikin pembuktian ya. Nih nanti besok saya mau itu kutu di tepung. Tapi kan saya nggak pakai tepung terigu. Kan saya gluten free. Ini Cici semua gluten free? Iya. Oh, makanya mahal juga harganya kan jadinya. Saya nggak tahu, pokoknya yang ngomong aja, laku aja. Terus mau ngebuktiin gimana lagi nih? Saya mau buktiin nanti saya balik kecoa di tukang burung. Saya korbanin itu Tepung. ini saya adonan saya. Saya masukin dalam. Nanti abis itu Kita keluarin. Seperti apa? bersih nggak? Brilian, pintar. Itu viral Iya. tuh Ci kalau bikin Ci gitu. Viral tuh Iya, kayaknya nanti tuh. saya bikin. Tapi saya lagi rame sekarang. Iya, yang ngebuktiinnya gitu ya Nggak caranya. buktiinnya, saya buktikan. Saya nggak ada salah. Ini yang Bika Ambon aja udah. Nanti saya tolong ya teman-teman yang mau. Jangan ada binatangnya. Nggak ada tuh. Sekarang teman-teman bantu saya. Beli udah Bika Ambon ya. Potong. Slide. Gampang nggak slide-nya? Ini apa nih? Slide. Yang adonan Bika Ambon itu goyang. Dipegang aja deh, goyang nggak? Itu kan nggak goyang. Ditunggu videonya kalau gitu Ci. Iya ya, yang lalat itu juga adonan masih ada bulu-bulunya panjang begini. Lihat aja tuh gambarnya. Tapi kalau boleh saran nih Ci, jangan pakai peralatan yang udah dipakai. Ntar dihujat lagi yang ada. Peralatan apa? Iya misalkan kok pakai baskom yang dipakai buat produksi, ntar kena lagi tuh masalah lagi. Jadi maksudnya kalau mau ngetes beli baskom baru atau apalah yang baru lah Enggak, dipisah. bukan baskom. Itu kan di dalam loyang. Adonan. Loyangnya nanti sudah ada lalatnya, sudah ada kecoanya. Saya kasih pegawai saya makan. Ekstrim sekali. Oke. Iya tapi jangan dipakai lagi buat produksi gitu. Ya dicuci lah. Oh dicuci. Kita aja saya juga sering di restoran ya itu makan. Mbak, kok bau kecoa, Mbak? Tolong, Pak. Ganti. Itu kan misalnya di lemari ya. Di lemari kayak begini. Iya. Kalau nggak dicuci lagi kadang-kadang kan ada bau kecoa itu. Oke. Saya hidup segini udah sering tahu bau kecoa. Tahu lah bau kecoa gimana. Kalau dia kan anak orang kaya, lahir udah kaya semua. Ya nggak tahu bau kecoa gini. Nanti saya suruh itu pegawai saya. Nih kamu makan nih, saya bayar kamu. Berarti kamu normal ya. Udah tahu ada kecoa nggak mau makan kan? Kok dia ada kecoa masih mau dimakan? Makan. Iya ya? Menghargai. Iya juga ya. Iya. Bener harusnya kan nggak Ini kan dimakan. pakai ini Otak. dong. Ya kan sekarang yang itu aja, yang satu lagi. Iya yang belah itu. Ya, tolong ya teman-teman nanti yang beli Bika Ambon saya, ya taruh di meja deh, terus dipotong begini ya, goyang nggak?
adonannya goyang nggak? Timnya kan pinter banget bikin begituan. Namanya juga ini ada tim gitu kan. Settingan ya. Oh, luar biasa. Ci, kalau rencana ke depan mau ngapain? Kira-kira. Ya kita mengalir aja lah, mau ngapain, pikirin yang sekarang aja udah pusing. Apalagi suruh rencana ekspansi atau Iya, apalah enggak. buka cabang Ci di ini nih. Gua di sini aja satu udah puyeng. Ci, kalau misalkan ada orang kaya nih punya duit Ada banyak. investor boleh. Itu. Cici mau? Mau. Wah, menarik guys. Buat yang punya duit, bingung mau diapain, Silakan hubungi Cimehong. Cimehong. Mumpung lagi anget-angetnya nih, lagi panas-panasnya justru. Panasnya. Oke, mantap. Ci, luar biasa kita belajar banyak banget dari dari Cimehong. Hopefully ini menjawab beberapa pertanyaan dan kita tetap respect, menghormati Cimehong. Jadi kita di sini nggak yang kayak menjelekan atau kayak gimana, justru kita klarifikasi gitu ya, dan juga belajar dari sisi pengalamannya Cimehong selama ini. Mungkin segitu aja. Once again Cimehong, thank you so much udah sama. mau kesini. Aku minta maaf kalau ada salah-salah ngomong, dimaafin ya. Aku juga sama. Jadi jangan memang arogan banget lah. Nanti gua Enggak. Luar biasa cantik, baik hati, ya kan? Dan mudah-mudahan rezekinya makin mengalir deras. Amin. Oke guys, segitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya.